Selanjutnya masuk ke integrasi numerik. Di integrasi numerik terdapat metode integrasi numerik, yang mana ada integral Riemann, trapesium, Simpson, dan Gauss kuadratur. Di trapesium terdapat dua, ada trapesium satu pias dan trapesium n pias. Di Simpson terbagi dua juga, ada Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Dan untuk Gauss kuadratur terbagi dua, ada Gauss Legendre 2 titik dan Gauss Legendre 3 titik. Mengenai deskripsi masalah integrasi numerik, di dalam kalkulus terdapat dua hal penting, yaitu integral atau antiturunan dan derivatif atau turunan. Integral tak tentu itu bentuknya integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Kemudian untuk integral tentu itu bentuknya integral dengan batasan a dan b, dengan batasan a sampai b, fx dx sama dengan fb dikurang fa. Integral tentu secara umum merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Dalam proses integrasi, kita melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil. Pengintegralan numerik itu merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Yang mana luasan dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x. Luasan ini dibagi menjadi n bagian pada range a, b. Kemudian hitung LI, yang mana luasan setiap persegi panjang, di mana LI sama dengan fxi delta xi. Kemudian jumlah keseluruhan adalah jumlah LI yang dapat dituliskan dengan L sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 seterusnya sampai dengan Ln. Sama dengan fx0 delta x0 ditambah fx1 delta x1 seterusnya sampai dengan fxn delta sn. Sehingga sigma i sama dengan 0 sampai dengan n fxi delta xi, di mana delta 0 sama dengan delta 1 seterusnya sampai dengan delta n sama dengan h. Maka diperoleh integral dengan batasan a sampai dengan b fx dx sama dengan h sigma dengan i sama dengan 0 sampai n fxi. Jenis-jenis Riemann itu terbagi tiga, ada Riemann kiri, kanan, dan tengah. Bentuk dari Riemann kiri itu integral dengan batasan a sampai dengan b fx dx sama dengan h sigma i sama dengan 0 sampai
sampai N dikurang 1 fxi. Untuk Riemann kanan bentuk umumnya itu integral A sampai dengan B fx dx sama dengan, untuk Riemann kanan bentuk M-nya, untuk Riemann kanan bentuk umumnya itu integral dengan batasan A sampai dengan B fx dx sama dengan H sigma I sama dengan 1 sampai N fxi. Dan untuk Riemann tengah bentuk umumnya itu xi sama dengan xi sama dengan 1/2 xi dikurang 1 1/2 dikalikan dengan xi dikurang 1 ditambah xi, sehingga integral dengan batasan A sampai dengan B fx dx sama dengan H sigma I sama dengan 0 sampai N fxi. Adapun algoritma dalam metode integral Riemann itu kita pertama menginput batas bawah dan batas atas, kemudian fx-nya, lalu jumlah segmennya, lalu output yang akan dihasilkan itu hasil integrasi. Langkah-langkahnya kita definisikan fungsi fx, kemudian tentukan batas bawah dan batas atas, kemudian hitung nilai H-nya dengan cara H sama dengan B dikurang A per N, lalu kita hitung nilai L sama dengan H sigma I sama dengan 0 sampai dengan N fxi. Masuk ke contoh soal. Cari luas wilayah daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 yang dibatasi x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Adapun penyelesaiannya itu L sama dengan integral dengan batasan A sampai dengan B fx dx, maka L sama dengan integral dengan batasan bawah dan batasan atas, yang mana batasan bawahnya itu 0 dan batasan atasnya itu 2x2 ditambah 2 dx. Maka 1/3 x pangkat 3 ditambah 2x dengan batasan 0 sampai 2 itu sama dengan maka 1/3 x pangkat 3 ditambah 2x maka L sama dengan integral dengan batasan bawah 0 sampai dengan batasan atas 2 itu batasan atas 2 x kuadrat ditambah 2 dx, maka nanti akan menghasilkan nilai akhir yaitu 20/3. Maka nanti akan menghasilkan nilai L-nya itu 6,67. Maka 8/3 ditambah 12/3 itu sama dengan 20/3. Adapun ilustrasi kurvanya itu sebagai berikut. Kemudian lanjut ke contoh soal selanjutnya.
Dengan penjumlahan Riemann kanan, estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2, a-nya itu sama dengan 0, b-nya itu sama dengan 2, dan n-nya itu sama dengan 4. Maka h sama dengan B dikurang A per N, didapat nanti nilai hanya 0,5. Yang ditanyakan di sini luas pendekatan Riemann kanan. Kemudian maka penyelesaiannya itu L sama dengan sigma K sampai dengan H. L sama dengan sigma K sama dengan I sampai dengan H, sampai dengan H dikali F XK, maka L1 sama dengan, maka L1-nya itu sama dengan 1,125, L2-nya itu 1,5, L3-nya itu 0,125, L4-nya itu 3, dan kita cari nilai L areanya dengan cara L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 menghasilkan 4,75. Kemudian kita cari nilai errornya dengan cara L sebenarnya dikurangi dengan L pendekatan per L sebenarnya. Lalu kita kalikan dengan 100%, maka nanti akan menghasilkan 16,2%. Adapun ilustrasi kurvanya ini sebagai berikut. Dan contoh yang kedua itu penjumlahan Riemann-Curie. Dengan estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2, yang mana nilai rentang antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Diketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 dan a-nya itu sama dengan 0, b-nya itu sama dengan 2, dan n-nya itu sama dengan 10. Maka h sama dengan b dikurang a per n itu hasilnya sama dengan 0,5. Yang ditanyakan di sini luas pendekatan Riemann-Curie. Maka L sama dengan sigma K dikurang K sama dengan I sampai dengan H dikali F XK, maka L1-nya itu 1, L2-nya itu 1,125, L3-nya itu 0, L3-nya itu 1,5, L4-nya itu 2,125. Kemudian kita hitung L areanya. Cara untuk menghitung L areanya itu dengan cara menjumlahkan L1, L2, L3, dan L4 ya, maka didapat 5,75 yang merupakan hasil dari L areanya. Kemudian kita cari nilai errornya dengan cara kita kurangi L sebenarnya dikurang dengan L pendekatan, lalu kita bagi dengan L sebenarnya, lalu kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya nanti 13,7%. Kemudian ini adalah gambar ilustrasi untuk Riemann-Curie. Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk penjumlahan Riemann tengah. Diketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x.
Kemudian nilai A-nya itu 0, nilai B-nya itu 2, nilai N-nya itu nilai N-nya itu 4. Kemudian H-nya itu 0,5. 0,5. Untuk penyelesaiannya, maka L sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai H dikali F XK, maka L1-nya yang didapat 1,03 sekian, L2-nya didapat 1,28 sekian, L3-nya didapat 1,78 sekian, L4-nya didapat 2,53 sekian. Setelah itu kita cari L areanya dengan cara menjumlahkan nilai L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 menghasilkan 6,625. Setelah dapat L areanya, kita cari nilai error dengan cara mengurangi L sebenarnya dengan L pendekatan, lalu kita bagi L sebenarnya, lalu kita bagikan dengan L sebenarnya, lalu dikalikan 100%, maka didapat nanti hasilnya 0,625%. Adapun ilustrasi dari Riemann tengah ini sebagai berikut. Masuk ke metode trapesium. Kaidah trapesium 1 bias merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial orde 1. Dalam metode ini, kurva lengkung dari fungsi fx diganti oleh garis lurus seperti gambar ini. Luasan bidang di bawah fungsi fx antara nilai x sama dengan a dan nilai x sama dengan b. Pendekatan dilakukan dengan satu bias atau trapesium. Berdasarkan rumus geometri diperoleh integral dengan batasan a sampai dengan b fx dx hampir sama dengan b dikurangi dengan a, lalu kita kalikan dengan f a ditambah f b per 2. Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada gambar 1, maka kurva lengkung didekati oleh sejumlah garis lurus sehingga terbentuk banyak bias seperti pada gambar kedua yang ini. Banyak biasnya. Pada gambar kedua panjang bias adalah sama, yaitu delta x. Apabila terdapat n bias, berarti panjang masing-masing bias itu adalah delta x sama dengan b dikurang a per n. Batas-batas bias diberikan notasi di sini. X0 sama dengan a, S1, X2 seterusnya sampai dengan Xn sama dengan B. X0 sama dengan 1, X1, X2, X3 seterusnya. Xn dikurang 3, Xn dikurang 2, Xn dikurang 1, Xn dikurang B. Integral total bentuknya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu L sama dengan integral dengan batasan X0 sampai dengan X1 fx dx sampai dengan integral Xn dikurang 1 sampai Xn fx dx. Maka L sama dengan delta x fx0 ditambah fx1 per 2 seterusnya ditambah sampai dengan delta x fxn dikurang 1 ditambah fxn per 2. Maka L sama dengan delta x per 2
dikalikan dengan fx0 ditambah fx1 seterusnya sampai dengan fxn dikurang 1 ditambah fxn, maka didapat bentuk metode trapesium itu L sama dengan delta X per 2 fx0 dikalikan dengan fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 fxi ditambah fxn. Kemudian masuk ke algoritma metode trapesium. Yang pertama kita lakukan menginput nilai batas bawah, batas atas, fx dan juga jumlah segmennya, lalu output yang akan dihasilkan itu hasil integrasi. Dengan langkah-langkah yang kita lakukan itu mendefinisikan fungsi fx, kemudian tentukan batas bawah dan batas atas, lalu kita tentukan jumlah pembagi n, lalu kita hitung h sama dengan, lalu kita hitung nilai h dengan cara a sama dengan b dikurang a per n, lalu kita hitung nilai L sama dengan h per 2 dikalikan dengan f0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang 1 F1 ditambah Fn. Masuk ke contoh soal. Di sini kita memiliki integral dengan batasan 0 sampai dengan 4 E pangkat X dx, yang mana dengan menggunakan kaidah trapesium 1 bias. Untuk penyelesaiannya dengan cara numerik, itu integral dengan batasan a sampai b fx dx hampir sama dengan b dikurang a dikalikan dengan fa ditambah fb. Maka nanti hasil akhirnya akan didapat integral a sampai dengan b fx dx hampir sama dengan 111,196. Maka integral a sampai dengan b fx dx hampir sama dengan 4 dikurang 0 dikalikan dengan e pangkat 0 ditambah e pangkat 4 per 2. Maka nanti hasil akhirnya itu integral a sampai dengan b fx dx hampir sama dengan 111,196. Untuk contoh soal mengenai kaidah trapesium n bias, yang mana integral dengan batasan 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode trapesium selang h sama dengan selang h-nya itu 0,1. Maka untuk penyelesaiannya di sini sudah terdapat tabel untuk nilai x-nya, tabel untuk nilai fx-nya. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilai dari x dan fx ke dalam rumus kaidah trapesium. Rumus kaidah trapesium. Maka L sama dengan delta X per 2 dikalikan dengan Fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 Fxi ditambah Fxn. Maka 0,1 per 2 dikalikan dengan 0 ditambah 2 dikali dengan 0,03 seterusnya sampai dengan 2,43. Ini 0,03 sampai dengan 0,2,43 ini diambil dari nilai fx-nya ya. Terus ini nolnya itu diambil dari nilai fx0 ini, fx0 0. Terus kita tambah dengan 3. Ini nilai akhirnya.
nilai awal ini nilai akhir. Nilai awal, nilai akhir. Maka nanti hasil akhirnya itu 1,005. Adapun metode analitiknya itu integral dengan batasan 0 sampai dengan 1, 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 dengan batasan 0 sampai dengan 1. Maka didapat x pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 itu 1. Adapun galatnya itu 0,005. Selanjutnya masuk ke integrasi Simpson sepertiga. Pendekatan yang digunakan di sini fungsi parabola dengan koefisien 1, 2, 1. Metode ini merupakan pengembangan metode integrasi trapesium, hanya saja pembagiannya bukan trapesium, tetapi dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengah di sini. Pembobot beratnya itu di titik tengah, di titik XI. Di dalam aturan trapesium, L sama dengan delta X per 2 dikalikan dengan Fxi dikurang 1 ditambah Fxi ditambah delta X per 2 dikalikan dengan Fxi ditambah Fxi ditambah 1. Ini merupakan trapesium yang pertama. Kan di sini misalkan di sini ada garis, ditarik garis lurus ke sini, maka didapat dua trapesium. Jadi ini untuk trapesium pertama, ini untuk trapesium kedua. Bentuk ini merupakan trapesium pertama dan ini bentuk trapesium kedua. Dengan aturan Simpson, titik tengahnya itu berbobot 2. Jadi titik tengahnya itu berbobot 2. Seperti koefisien ini, di mana koefisien yang diambil 1, 2, 1. Jadi nilai Xi dikurang 1 ini bobotnya 1, kemudian Xi ini bobotnya 2, dan yang terakhir Xi ini, Xi ditambah 1 ini merupakan Xi ditambah 1 ini memiliki bobot 1. Maka L sama dengan delta X per 3 dikalikan dengan Fxi dikurang 1 ditambah 2 Fxi ditambah dengan delta X per 3 dikalikan dengan 2 Fxi ditambah Fxi ditambah 1. Kan di sini ini Fxi-nya ini bobotnya 1, ini Fxi-nya ini bobotnya 2 karena di sini. Kemudian ini Fxi-nya ini bobotnya 2 dan yang ini Fxi ditambah 1 ini bobotnya 1. Maka L sama dengan delta X per 3 dikalikan dengan Fxi dikurang 1 ditambah 2 Fxi ditambah 4 Fxi ditambah Fxi ditambah 1. Menggunakan pembobotan di tengah, di titik tengah, yang mana dapat dilihat di sini ilustrasi gambar. Di sini terdapat x0, x1, x2, x3 seterusnya sampai xn dikurang 2, xn dikurang 1, xn. Terus hanya ini dicari. Hanya bagaimana cara mencari hanya itu dengan cara H sama dengan B dikurang A per N. Maka integral dari A, integral dengan batasan A sampai dengan B, fx dx sama dengan integral dengan batasan x0 sampai dengan x2, fx dx seterusnya sampai dengan
delta xn dikurangi 2 sampai xn fx dx. Maka delta x per 3 dikalikan dengan fx0 ditambah 2 fx1 ditambah delta x per 3 dikalikan dengan 2 fx1 ditambah 2 fx2 seterusnya sampai dengan delta x per 3 dikalikan dengan fxn dikurang 2 ditambah 2 fxn dikurang 1 ditambah dengan delta x per 3 dikalikan dengan 2 fxn dikurang 1 ditambah fxn. Ini bobotnya 1, ini bobotnya 2. Lalu ini bobotnya 2, ini bobotnya 1. Setelah itu ini bobotnya 1, ini bobotnya 2. Ini bobotnya 2, ini bobotnya 1, seterusnya sampai dengan ini bobotnya 1, bobotnya 2, bobotnya 2, bobotnya 1. Maka delta x per 3 dikalikan dengan fx sampai dengan 2 fxn dikurang 2 ditambah 4 fxn dikurang 1 ditambah fxn. Maka bentuk umum dari integrasi Simpson sepertiga itu didapat L sama dengan delta X per 3 dikalikan dengan fx0 ditambah 4 sigma I sama dengan ganjil sampai dengan N dikurang 1 fxi ditambah 2 sigma I genap sampai dengan N dikurang 2 fxi ditambah fxn. Masuk ke algoritma Simpson sepertiga. Yang pertama kita lakukan itu menginput batas bawah, batas atas, fx dan jumlah segmennya, kemudian output yang akan dihasilkan itu hasil dari integrasi. Dan langkah-langkah yang akan kita lakukan itu menentukan batas bawah dan batas atas, lalu kita hitung segmen dengan cara A sama dengan, kemudian kita hitung lebar segmen dengan cara H sama dengan B dikurang A per N, lalu kita cari luas dari metode Simpson sepertiga itu dengan cara bentuk ini, lalu kita hitung hasil akhir penjumlahannya. Masuk ke contoh, hitung integral dengan batasan bawah 0 dan batasan atasnya itu 1 3x kuadrat dx menggunakan metode Simpson sepertiga dengan panjang selang H-nya itu 0,1. Di sini sudah diperlihatkan tabel yang mana nilai x-nya dan nilai fx-nya. Maka sehingga kita tinggal memasukkan ke dalam rumus metode Simpson sepertiga. Yang mana rumus Simpson sepertiganya itu L sama dengan delta X per 3 dikalikan dengan fx0 ditambah 4 sigma I sama I-nya ganjil sampai N dikurang 1 fxi ditambah 2 sigma I-nya genap sampai dengan N dikurang 2 fxi ditambah fxn. Maka kita masukkan nilai H atau nilai delta X-nya itu 0,1 per 3. Kemudian kita masukkan nilai awalnya itu 0 ditambah dengan 4 dikalikan dengan nilai ganjil. Nilai ganjilnya itu di sini
0,03, 0,27, 0,75, seterusnya sampai dengan 2,43. Kemudian kita tambahkan dengan 2, lalu kita kalikan dengan nilai genap. Nilai genapnya itu 0,12, 0,48, seterusnya sampai dengan 1,92. Lalu kita tambahkan dengan nilai akhir. Maka hasil dari penjumlahan integrasi menggunakan metode Simpson sepertiga ini menghasilkan 1. Kemudian kita memakai metode analitik, itu dengan cara integral dengan batasan 0 sampai dengan 1, 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 itu sama dengan x pangkat 3, maka 1 pangkat 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3 itu menghasilkan 1. Masuk ke integrasi Simpson 3/8. Metode ini hampir mirip dengan Simpson sepertiga, tapi pendekatan yang digunakan dalam metode integrasi Simpson namun pendekatan yang digunakan dalam integrasi Simpson 3/8 ini menggunakan fungsi kubik dengan koefisien 1,331, yang mana apabila kita tarik garis lurus mulai dari x0 sampai ke x3, maka di sini memiliki maka nanti kita mempunyai 3 trapesium, yang mana dengan aturan trapesium L sama dengan delta x per 2 fx0 ditambah fx1 ditambah dengan delta x per 2 dikali dengan fx1 ditambah fx2 ditambah dengan delta x per 2 dikali dengan fx2 ditambah fx3. Jadi di sini kita memiliki 3 trapesium. Trapesium pertama, trapesium kedua, trapesium ketiga. Yang mana untuk x0 nya ini bobotnya 1, x1 nya ini bobotnya 3, x2 nya ini bobotnya 3, dan x3 nya ini bobotnya 1. Dengan aturan Simpson 3/8, titik tengahnya itu berbobot 3, kedua titik tengah ini bobotnya 3, dan ini bobotnya 1, bobotnya 1. Maka L sama dengan 3/8 delta X dikali dengan fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah dengan fx3. Kita lihat sebelum menggunakan pembobotan titik tengah, kita lihat dulu ilustrasi gambar ini, yang mana di sini ada beberapa koefisien atau selang dari trapesium. Di sini ada x0, x1, x2 sampai dengan xn dikurang 2, xn dikurang 1, xn. Yang mana di sini kita harus mencari nilai H-nya dengan cara H sama dengan B dikurang A per N. Dalam menggunakan pembobotan titik tengah, integral dengan batasan A sampai dengan B fx dx sama dengan integral x0 sampai dengan x3 fx dx, seterusnya sampai dengan integral ditambah integral xn dikurang 3 sampai dengan xn fx dx.
Maka 3/8 delta X dikali dengan fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3 ditambah seterusnya sampai dengan 3/8 delta X dikalikan dengan fxn dikurang 3 ditambah 3fxn dikurang 2 ditambah 3fxn dikurang 1 ditambah fxn. Maka nanti didapat 3/8 delta X dikalikan dengan fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah 2fx3 seterusnya sampai dengan ditambah 2fxn dikurang 1 dikurang 3 ditambah 3fxn dikurang 2 ditambah 3fxn dikurang 1 ditambah fxn ditambah fxn. Maka luas integrasi Simpson 3/8 itu L sama dengan 3/8 delta X dikalikan dengan fx0 ditambah 3 sigma, yang mana I-nya itu 369 sampai dengan N dikurang 1 fxi ditambah 2 sigma sigma I, yang mana I-nya itu tidak sama dengan 3 sampai dengan N dikurang 1 fxi ditambah 2 sigma I sama dengan 369 sampai dengan N dikurang 3 fxi ditambah fxn. Untuk algoritma dari metode Simpson 3/8, yang pertama kita lakukan menginput batas bawah, batas atas, fx dan juga jumlah segmennya. Kemudian output yang akan dihasilkan itu output yang akan dihasilkan itu hasil integrasinya. Langkah-langkah yang dilakukan. Adapun langkah-langkah metode Simpson 3/8 itu kita lihat batasan integralnya, batasan bawah dan batas atasnya. Lalu kita hitung lebar segmen dengan cara H sama dengan B dikurang A per N. Lalu kita cari luas metode Simpson 3/8 dengan cara bentuk ini. Lalu kita hitung hasil akhir penjumlahannya. Masuk ke contoh, hitung integral dengan batasan 0 sampai dengan 3x kuadrat dx menggunakan Simpson 3/8 dengan panjang selang H sama dengan delta X-nya itu 0,2. Di sini sudah diberikan bahwa nilai X-nya. Di sini sudah terdapat tabel yang mana sudah terdapat nilai X dan nilai fx-nya. Maka kita tinggal mensubstitusikan ke dalam bentuk metode Simpson 3/8, yang mana L sama dengan 3/8 delta X dikalikan dengan fx0 ditambah 3 sigma, yang mana I-nya itu sama dengan 1, I-nya tidak boleh sama dengan 369 sampai dengan N dikurang 1. fxi ditambah 2 sigma I sama dengan, yang mana I-nya 369 sampai dengan N dikurang 3 fxi ditambah fxn. Maka kita kasih masuk nilainya
delta X nilainya fx0, nilainya fxi, nilainya fxn. Di sini kan nilainya delta X ini 0,2. Jadi 3/8 dikalikan dengan 0,2 dikali 0. Lalu kita tambah dengan di sini 0 karena nilai awalnya memang 0, fx0 ini 0. Lalu ditambah 3, tambah 3, lalu kita kalikan dengan nilai i. Kita kalikan dengan nilai i. Yang mana kita mengambil nilai 012, 012, 048 kecuali kita di sini tidak mengambil nilai yang warna merah, kita cuma mengambil nilai yang berwarna biru. Untuk i sama dengan 1. Mana i-nya tidak boleh 3, 6, 9. Lalu kita tambahkan dengan 2, tambahkan dengan 2, yang mana dikalikan dengan nilai 1,8 ditambah 4,32 yang merahnya ini. Tapi kita tidak mengambil nilai awal dan nilai akhirnya karena nilai awalnya itu untuk fx0 dan nilai akhirnya itu untuk fxn. Sini 2 dikali 1,08 ditambah 4,32, terusnya sampai dengan 17,28 ditambah 27 nilai akhirnya. Maka nanti hasilnya itu sama dengan 27. Untuk menggunakan metode analitik, dalam menggunakan metode analitik dengan cara integral 0 sampai dengan 3, 3x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 3. Maka 3 pangkat 3 dikurang 8 pangkat 3 itu sama dengan 27. Masuk ke materi Gauss kuadratur. Mengenai deskripsi masalah dari Gauss kuadratur, metode Gauss kuadratur itu ada yang namanya metode Newton, Cotes, atau Trapezium System berdasarkan titik diskrit dengan batasan yang mana pertama H sama, nilai H-nya sama, lalu yang kedua itu luas dihitung dari A sampai B. Kemudian mengakibatkan error yang dihasilkan itu cukup besar. Lalu metode Gauss kuadrat ini nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu. Misal, kita menggunakan kaidah trapezium untuk menghitung integral min 1 sampai dengan 1 fx dx. Maka daerah integral dalam selang min 1,1 dihampiri dengan menggunakan trapezium yang luasnya L sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx hampir sama dengan H/2 dikalikan dengan F1 ditambah F-1 yang F-1 hampir sama dengan F1 ditambah F-1 untuk persamaan A. Dengan H-nya itu sama dengan 1 dikurangi dengan min 1 dikurangi dengan min 1 sama dengan 2. Di persamaan 1 disampingkan dapat kita tulis dengan cara sebagai I L hampir sama dengan C1FA ditambah C2FB untuk persamaan B. Dengan A sama dengan min 1, B-nya sama dengan 1, C1-nya sama dengan C2. C1, C2-nya itu sama dengan 2/2. Maka
hasilnya 1. Nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi f(x) pada beberapa titik tertentu. Sebuah garis lurus ditarik menghubung kedua titik seberang pada kurva y sama dengan f(x). Titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan galat positif dan galat negatif. Luas daerah yang dihitung adalah luas daerah di bawah garis lurus, yang mana L sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx hampir sama dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2 untuk persamaan C. Dengan C1, C2, X1 dan X2 adalah sembarang nilai. Maka diperoleh fx sama dengan 1 dan fx sama dengan x. Untuk menyeimbangkan galat positif dan galat negatif diperlukan nilai C1, C2, X1 dan X2-nya itu sesuai. Untuk mencari, kita gunakan fungsi yang integrasi numeriknya memiliki nilai sejati yang mana galatnya itu sama dengan 0. Maka kita hitung fungsi ini menggunakan metode kaidah trapesium. Fx sama dengan 1. Integral fx sama dengan 1, maka integral dengan batasan min 1 sampai dengan 1 dx sama dengan x dengan batasan x min 1 sampai dengan x sama dengan 1. Maka nanti hasilnya itu 2. Nanti hasilnya 2 sehingga C1 ditambah C2. Terus fx sama dengan x dengan integral dengan batasan S1 sampai dengan 1 x dx. Maka nanti didapat itu 0, di sini dapat 0 sehingga C1 X1 ditambah C2 X2. Kemudian untuk fx sama dengan x kuadrat dengan integral min 1 sampai dengan 1 x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dengan batasan min 1 sampai dengan 1. Maka nanti hasilnya itu 2/3 sehingga C1 X1 pangkat 2 ditambah C2 X2 pangkat 2. Dan untuk fx sama dengan x pangkat 3 dengan integral min 1 sampai dengan 1 x pangkat 3 dx, nanti hasilnya itu 0 sehingga C1 X pangkat 3 ditambah C2 X pangkat 3. Jadi ini merupakan persamaan simultan. Selanjutnya, dari keempat persamaan simultan, kita cari C1 ditambah C2-nya itu hasilnya berapa? Itu hasilnya 2. C1 X1 ditambah C2 X2 hasilnya itu 0. C1 X1 ditambah C2 X2 itu hasilnya 0. Kemudian C1 X1 pangkat 2 ditambah C2 X2 pangkat 2 itu hasilnya 2/3. Kemudian
kita mempunyai 4 buah persamaan simultan, yang mana C1 ditambah C2 itu hasilnya 2, C1 X1 tambah C2 X2 hasilnya 0, C1 X1 pangkat 2 ditambah C2 X2 hasilnya 2/3, dan C1 X pangkat 3 ditambah C2 X pangkat 3 itu hasilnya 0. Masuk ke Gauss kuadratur 2 titik. Bila dipecahkan akan menghasilkan C1 sama dengan C2 itu hasilnya 1. Untuk X1 nya 1/3 hasilnya 0,57 sekian. Lalu X2 nya itu sama dengan min 1/3 itu hasilnya min 0,57 sekian. Maka integral dari batas bawah min 1 sampai dengan batas atas 1 fx dx hampir sama dengan f1 per 1/3 ditambah f min 1/3. Persamaan ini merupakan kaidah Gauss Legendre 2 titik. Dengan menggunakan kaidah ini, untuk menghitung nilai integral fx dari selang 1,1, kita cukup hanya mengevaluasi nilai fungsi di x sama dengan 1/3 dan x sama dengan min 1/3. Masuk ke algoritma dari transformasi integral A sampai dengan B fx dx menjadi integral min 1 sampai 1 ft dt. Kita hitung integrasinya dengan cara L sama dengan integral min 1 sampai dengan 1 fx dx. Selang A, B menjadi selang min 1,1. Lalu peubah X-nya menjadi T, kemudian diferensial dx-nya menjadi dt. Kita melakukan transformasi di mana selang AB-nya itu diubah menjadi selang min 1,1. Peubah X-nya kita ubah menjadi T, lalu diferensial dx-nya kita ubah menjadi dt. Selang A, B dan min 1,1 dapat digambar dengan diagram garis sebagai berikut. Ini adalah selang A, B dan ini adalah selang min 1,1. Dari kedua diagram garis ini perbandingannya itu X dikurang A per B dikurang A sama dengan T dikurang min 1 per 1 dikurang min T. Maka X dikurang A per B dikurang A sama dengan T ditambah 1 per 2. Maka 2x dikurang 2a sama dengan T ditambah 1 dikalikan B dikurang A. Maka nanti hasil akhirnya itu X sama dengan A ditambah B ditambah BT dikurangi dengan AT per 2. Sehingga X-nya itu sama dengan A ditambah B dikurang A
dikalikan dengan T per 2. Nilai X yang didapat itu dx sama dengan B dikurang A per 2 dt. Yang mana kita substitusikan X dan dx-nya, maka didapat integral A sampai dengan B fx sama dengan integral min 1 sampai dengan 1. F dikalikan dengan A ditambah B dikurang A T per 2 dikalikan dengan B dikurang A per 2 dt. Maka integral A sampai B fx dx sama dengan B dikurang A per 2. Integral min 1 sampai 1 f A ditambah B dikurang A T per 2 dt. Masuk ke algoritma metode Gauss kuadrat 2 titik. Kita input nilai batas bawah, batas atas fx, batas bawah, batas atas, nilai fx dan jumlah segmennya. Kemudian output yang akan dihasilkan itu hasil integrasi. Kemudian di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, itu mendefinisikan fungsi fx, lalu kita tentukan batas bawah dan batas atas dari integrasinya. Lalu kita hitung nilai konversi variabel x sama dengan 1/2 b dikurang a u ditambah 1/2 b ditambah a. Lalu kita tentukan fungsi GU-nya dengan cara GU sama dengan 1/2 dikali dengan B dikurang A, F 1/2 B dikurang AU dikurang AU ditambah 1/2 B ditambah A. Lalu kita hitung nilai L-nya, luasnya sama dengan G, min dikalikan dengan min 1 akar integral ditambah 1 per akar min 1 akar 3 ditambah 1 per akar 3. Contoh soal dari Gauss kuadratur 3 titik integral 0 sampai dengan 1 x kuadrat dx. Kita integrasikan menggunakan integrasi Gauss kuadratur 2 titik. Adapun penyelesaiannya, yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai U-nya dengan cara U sama dengan 2x dikurang B ditambah A per B dikurang A, itu sama dengan 2x dikurang 1 per A, maka 2x dikurang 1. Atau x sama dengan 1/2 dikalikan dengan U ditambah 1. Maka fungsi GU-nya didapat 1/2 dikalikan dengan 1/2 U ditambah 1 pangkat 2, itu hasilnya 1/8 U ditambah 1 pangkat 2. Maka integrasi kuadratur Gauss dengan pendekatan 2 titik itu diperoleh luas sama dengan G dikalikan dengan min 1 per akar 3 ditambah G 1 per akar 3 dikurangi dengan 1/8 dikali min 1 per akar 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1/8 dikalikan dengan 1 per akar 3 ditambah 1 pangkat 2. Nanti hasil akhirnya itu 0,33333. Masuk ke Gauss-Legendre 3 titik. Bentuk dari Gauss-Legendre 3 titik itu L sama dengan integral min 1 sampai dengan 1 fx dx
hampir sama dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2 ditambah C3 fx3. Untuk parameter X1, X2, X3, C1, C2, dan C3 ditemukan penalaran bahwa kodrat tunggal bersifat nilai tepat untuk 6 buah fungsi. Jadi 6 buah fungsi berikut: fx sama dengan 1, fx1 sama dengan x pangkat 3, fx sama dengan x, fx sama dengan x pangkat 4, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x pangkat 5. Hampir sama dengan penurunan kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Di sini diperoleh 6 buah persamaan simultan yang solusinya adalah C1 sama dengan C1 sama dengan 5/9, di mana X1 nya itu sama dengan min akar 3/5. Untuk C2 sama dengan 8/9, di mana X2 nya itu sama dengan 0. Kemudian C3 nya itu sama dengan 5/9, di mana X1 nya itu sama dengan akar 3/5. Integral min 1 sampai dengan 1 fx dx hampir sama dengan 5/9 f dikali dengan min akar 3/5 ditambah 8/9 f0 ditambah 5/9 f akar 3/5. f min akar 3/5 ditambah 8/9 f0 ditambah 5/9 f akar 3/5. Untuk algoritma dari metode Gauss-Legendre 3 titik, yang pertama kita lakukan menginput batas bawah, batas atas, fx, dan jumlah segmennya. Lalu output yang akan dihasilkan nanti hasil integrasinya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, kita definisikan fungsi fx, lalu kita tentukan batas bawah dan batas atas, lalu kita hitung nilai konversi variabel, yang mana x sama dengan 1/2 dikali b dikurang a, u ditambah 1/2 dikalikan dengan b ditambah a. Tentukan fungsi gx nya dengan cara gx sama dengan 1/2 dikali b dikurang a, f 1/2 dikalikan dengan b dikurang au ditambah 1/2 b ditambah a. Lalu kita hitung luasnya 5/9 f min 3/5 ditambah 8/9 f0 ditambah 5/9 f akar 3/5. Masuk ke contoh soal. Integral dengan batasan 0 sampai dengan 4 e pangkat x dx dengan menggunakan metode Gauss kuadratur 3 titik. Adapun penyelesaiannya, karena a sama dengan 0 dan b sama dengan 4, maka kita lakukan terlebih dahulu yaitu transformasi x dan dx. Untuk x nya itu 4 ditambah 0 ditambah dengan 4 dikurang 0 xd per 2, maka 2 ditambah 2 xd. Kemudian untuk dx nya itu sama dengan 4 dikurang 0 per 2 dxd sama dengan 2 dxd. Maka hasil transformasi x dan dx nya itu
integral 0 sampai dengan 4 E pangkat X dx sama dengan integral min 1 sampai dengan 1 E pangkat 2 ditambah 2 XD 2D XD sama dengan integral min 1 sampai dengan 1 2 E pangkat 2 ditambah 2 XD D dikali dengan D XD. Karena di sini menggunakan metode Gauss kuadrat 3 titik, maka C1 sama dengan C1-nya sama dengan min 0,55 sekian, untuk X1-nya itu min 0,774 sekian, maka Fx1 sama dengan 3,139 sekian. Kemudian untuk C2-nya sama dengan 0,889, untuk X2 sama dengan 0,000, maka Fx2-nya sama dengan 14,77 sekian. Untuk C3 sama dengan 0,5556, yang mana X1-nya sama dengan 0,774, maka Fx1-nya sama dengan 69,97 sekian. Sehingga nilai integral numeriknya itu L sama dengan C1 Fx1 ditambah C2 Fx2 ditambah C3 Fx3 menghasilkan nilai min 0,55 sekian dikalikan dengan 3,139 sekian ditambah 0,88 sekian dikalikan dengan 14,77 sekian, lalu kita tambah lagi dengan 0,55 sekian, lalu kita kalikan 69,57 sekian. Lalu untuk mencari galat relatifnya kita lakukan dengan cara mengurangkan mengurangkan 53,59 dikurang dengan 53,598 sekian dikurangi dengan 53,530 sekian per 53,598 sekian, lalu kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya nanti 0,13%. Masuk ke kaidah Gauss-Legendre N titik. Penurunan untuk Gauss-Legendre 2 titik dan 3 titik dapat dirempatkan untuk menghasilkan Gauss-Legendre N titik. Maka integral min 1 sampai 1 Fx dx hampir sama C1 Fx1 ditambah C2 Fx2 ditambah seterusnya Cn Fxn. Untuk nilai C1 dan X1 dapat dilihat pada tabel ini, yang mana di sini sudah terdapat kolom N, kolom faktor bobotnya, lalu argumen fungsinya, lalu galat pemotongannya. Yang mana bentuk metode Gauss-Legendre N titik ini sebagai berikut. Integral min 1 sampai 1 Fx dt hampir sama dengan C1 Fx1 ditambah C2 Fx2 tambah seterusnya sampai dengan Cn Fxn. Komputasi MATLAB dari Raymond Cannon. Yang pertama kita lakukan, kita menginput variabel A-nya,
itu dengan cara input nilai batas bawah integral. Kemudian variabel B-nya dengan cara menginput nilai batas atas integral. Kemudian variabel N-nya kita input jumlah iterasinya. Kemudian kita definisikan lebar H dan jumlah X-nya, yang mana untuk mencari H-nya itu sama dengan B dikurang A per N. Dan untuk X-nya itu dengan cara linspace A, B, N ditambah 1. Kemudian untuk menghitung luas integral, di mana F sama dengan X dikali X titik pangkat 2 ditambah 2. Untuk I, variabel I-nya itu H dikali sum F 2.2N ditambah 1. Setelah itu untuk menampilkan grafik Riemann-nya, kita mengetik X1 sama dengan A titik 2H titik 2B titik dikurang H, kemudian F1-nya itu X1 ditambah H dikali pangkat 2 ditambah 2. Kemudian G-nya itu bar X1, F1 is. Kemudian untuk menampilkan hold-nya kita buat on. Di tampilan grafik fungsi X2 sama dengan linspace A, B, 150. F2-nya sama dengan X2 dikali pangkat 2 ditambah 2. Lalu kita plot X2, F2 itu, kemudian kita klik axis time. Kemudian kita run, masuk ke command window, lalu kita masukkan batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 2, batas dan jumlah iterasinya itu 4. Maka nilai I-nya itu sama dengan 7,7500. Adapun gambar untuk grafik dari Riemann kanan ini dapat dilihat sebagai berikut. Masuk ke komputasi Simpson 1/3. Pertama kita input V dengan cara inline dalam kurung tanda petik 3 dikali X titik pangkat 2. Kemudian kita input variabel A yang merupakan batas bawah, lalu kita input variabel B yang merupakan batas atas, lalu kita cari H-nya dengan cara 0. Lalu kita cari H-nya, lalu H-nya di sini 0,1. Kemudian S itu sama dengan FA ditambah FB. Lalu nilai aslinya itu kuat atau integral F, A, B. Kemudian X1 itu sama dengan A titik 2H titik 2B. Kemudian kita masukkan rumus dari
Simpson 1/3. Lalu untuk mencari errornya itu dengan cara absolut 1 dikurang N asli dibagi I. Lalu di sini kita ketik diffs untuk menampilkan hasil dari persamaan di command window. Lalu di sini fprint f nilai eksak dari nilai asli ini didapat dari nilai asli ini. Kemudian fprint f nilai pendekatan didapat dari nilai i nilai L. Kemudian fprint f besar error yang terjadi diambil dari nilai error. Kemudian kita run, masuk ke command window. Batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 1. Kemudian kita enter. Batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 1. Maka hasil dari persamaan 3x pangkat 2 dan menggunakan metode Simpson 1/3 dengan nilai eksaknya itu 1,000 sekian dan nilai pendekatannya itu nilai eksaknya itu 1 dan untuk nilai pendekatannya itu 1. Kemudian untuk besaran errornya itu adalah 0. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제